Selamat malam para sobat pembelajar. Selamat bergabung di online training untuk aplikasi Minitab. Terutama kita akan belajar lebih jauh mengenai basic bagaimana kita melakukan forecasting, bagaimana kita menganalisis, bagaimana kita mengambil satu keputusan atas historical data yang sudah kita miliki. Nah, ini bisa digunakan bagi yang saat ini sedang menyusun skripsi ataupun nanti digunakan bagi penelitian lebih lanjut ke depannya, atau bahkan juga bisa digunakan nanti pada saat Anda semua memasuki dunia kerja. Barangkali itu, dan selamat menikmati apa saja yang disampaikan oleh Coach Bambi. Saya kembalikan ke Coach Bambi, silakan. Baik, terima kasih Ibu Aristanti Widyawningsih dari Universitas Pendidikan Indonesia. Beliau dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, gitu ya. Dan salam untuk teman-teman para dosen Universitas Indonesia. Mungkin yang di sini ada beberapa yang sudah ketemu saya, dan ada beberapa yang belum. Jadi kita seperti Bu Tanti bilang atau Bu Wiwit bilang bahwa kita akan belajar tentang basic meramal. Nah, ini gampangannya kan meramal. Saya Bambi dari Expert Lab Indonesia. Jadi teman-teman kalau klik di Google, klik aja Expert Lab Indonesia itu apa ya? Di Google aja. Kemudian saya mendirikan ECI kurang lebih 2 tahun dan anggotanya sekitar kurang lebih 2000-an mulai dari Aceh sampai Papua. Total ada sekitar 30 grup, WhatsApp grup ada 30, dan kita rata-rata para supervisor and manager, mostly 80% mereka adalah para manager dan supervisor. Dan 20% adalah para karyawan baru, karyawan yang paling tidak ingin belajar dengan para seniornya, para fast track. Dan saya happy untuk bersama para fast track people. Dengan fast track ini kawan-kawan mahasiswa ini kan, pokoknya lulus jangan mau gaji UMR, dah gitu aja ya, itu namanya fast track. Nah, untuk mencapai itu bagaimana gitu kan? Wes, mungkin ini 70% mahasiswa, saya juga mahasiswa, saya Fakultas Teknik Elektro. Sama seperti Anda semuanya. Kita berangkat karir sama dari keluarga ya, bukan keluarga yang beruntung juga, ya. Tapi saya happy, saya punya ibu, saya punya ayah yang membesarkan saya. Dan apa yang Kristen kita adalah karena peran mereka kan. Oke, dan semoga Anda semuanya para mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia dan para mahasiswa universitas lain bisa mengikuti jejak-jejak para fast track. Umur 25 sudah harus supervisor, umur 30 sudah harus manajer, umur 40 sudah harus GM atau director. Begitu. Ya. Dan tentunya apa yang Anda tabur itu yang Anda tuai. Jadi menabur kebaikan, ilmu yang Anda pelajari hari ini yang Anda pelajari mungkin ini 10%. Saya masih digodain sama istri saya di depan saya. Khusus. Oke. Nah, saya punya istri, jadi teman yang cewek jangan godain saya lagi. Oke, anak saya 4 tinggal di Depok Cinere, bilangan pinggiran Jakarta Selatan. Oke, selanjut ya teman-teman, apa yang Anda pelajari hari ini itu bisa jadi dipakai 10 tahun lagi. Tetapi kenapa saya bilang kayak gitu? Jadi jangan bosan untuk belajar hal baru walaupun belum dipakai. Nanti setelah 10 tahun, 5 tahun lagi baru kita mudeng. Oh, bahasa Indonesia mudeng apa ya? Ngerti lah, ya, paham. Oh iya, katanya Pak Bambi begini. Oke. Jadi semoga kawan-kawan bisa fast track, dan ini webinar ke-32 selama 2 tahun. Jadi kita webinar
mostly gratis karena ini adalah kita Expertap Indonesia adalah tagline-nya berbagi, berkarya, berkinerja, amal sedekah gitu ya. Bahkan kita sering melakukan pelatihan-pelatihan kita di gedung, di pelatihan. Bu Iwit juga kemarin hadir. Jadi saya punya murid dosen sekarang. Ya, Bu Iwit juga hadir, dan kalau pelatihan di luar biasa adik-adik semuanya, teman-teman. Kalau di tempat luar pelatihan 1 hari, Bu Iwit itu pasti tahu, nggak akan kurang dari harga 2 juta kalau untuk yang reliable 1 hari. Tapi di ECI mungkin 25% aja, ya dari standar. Bayangin 25%, dan itu hanya ongkos untuk para trainer, ongkos lelah untuk sekedar minum kopi, ya gitu-gitu ya. So, kenalan pertama dengan Bambi. Saya akan buka langsung filenya, dan filenya saya rasa sudah Anda terima di grup. Ya. Syukur-syukur Anda sudah print out, tambah enak. Ya. Syukur-syukur Anda print out jadi tambah enak. Gitu. Baik. Oke, saya akan share. Dan webinar ini direkam. Anda bisa download, Anda bisa lihat kembali di channel Expertap Indonesia di YouTube. Ketik aja Expertap Indonesia di YouTube ya. Anda subscribe, dan kita sering upload webinar seperti ini di YouTube. Baik, kita belajar tentang petunjuk teknis peramalan dengan Miniteps kurang lebih sampai jam 9. Jam 8:50 kita close untuk tanya jawab ya. Pertanyaan semuanya di menu chatting, Anda bisa ngechat di chat, nanti beberapa pertanyaan saya akan jawab. Yang nggak bisa dijawab kita akan ya di waktu mendatang kita akan bahas lagi. Kalau ada saya sempat, saya akan reply di grup. Oke. Nah, tujuan kita untuk malam hari ini adalah mengetahui Miniteps, mengetahui forecast analisis secara dasar saja, memahami step by step forecast, meramal. Bagi yang belum ada suaranya, saya rasa sudah diperingatkan tadi untuk musik ya. Pastikan Anda pilih join audio. Bambi asli Probolinggo, Jawa Timur. Teman-teman yang ada Probolinggo nggak di sini? Saya Probolinggo, Jawa Timur, asli Jawa. SD tepatnya di Desa Sebaung, Gending, Probolinggo. SMP-nya tetap juga di Probolinggo, SMA-nya juga di Probolinggo. Kuliahnya di Malang. Hobi organisasi mulai dari politik sampai UKM, sampai unit kemahasiswaan ya. Jadi kalau politik, yes, saya juga hobi di politik. Suka dirikan partai. Dulu zamannya waktu kita sering demo-demo, mungkin teman-teman yang waktu masih SD kali ya, waktu kita nurunkan zamannya Orde Baru dulu. Yang pasti yang seumuran saya pasti yang seumuran dengan mendengar lagunya Bumerang. Wiwit pasti ingat Bumerang, ya kan, Gomblo. Lagu Bumerang, Kudu, apalagi ya zaman saya. Ya, apa Bu Wiwit? Pernah dengar nggak? Tiga cewek. 3 darah tua banget itu. Oh, 3 darah tua banget. Oke. Yang zamannya sama namanya si Wiwit juga, artinya satu. Oke, website saya ecayanoblogspot.com dan website organisasi di Expertap Indonesia. Baik, kita Miniteps. Teman-teman, saya akan flash dikit, nanti kita akan buka software Minitepsnya. Tujuan forecast meramal adalah untuk menentukan tentang alamiah dari proses forecasting, kemudian menjelaskan nature of data, jadi menjelaskan bentuk data, pattern data gitu. Kemudian menjabarkan tentang
teknik-teknik yang diperlukan dan menentukan kriteria untuk seleksinya. Ya. Mengapa butuh forecasting? Kita ingin detail. Kalau ditanya, kira-kira kasus corona besok berapa ya? Nah, gitu ya. Corona besok adalah 720. Kalau besok benar-benar 720, berarti forecast saya tepat, gitu ya. Kalau besok misalkan aktualnya 730, berarti saya bilang 720. Ternyata aktualnya ada 730, berarti ada simpangan atau ada deviasi atau disebut dengan error. Ya, error adalah sesuatu selisih antara kenyataan sama ramalan. Oke. Kemudian time horizon. Jadi waktu itu kan ya, di depan itu masih ada gitu kan. Jadi kita ingin menebak gitu berdasarkan waktu di depan ya. Kalau meramal kan pasti depan. Aku meramal misalkan contoh tapi jangan minta saya lamar Pak Dendi, saya umur 30 saya kawin sama siapa ya, nggak bisa ya, karena datanya saya nggak punya. Tapi nanti kalau ada Google sudah menemukan apa ya teknik AI itu bahkan bisa mendetek gitu jodoh Anda siapa. Kemudian based on judgment or data manipulation. Ya, kemanapun itu forecasting kita mengolah data ya berdasarkan teknik mengolah data. Kemudian kita ingin mendapatkan persetujuan dari manajemen ya, manajemen acceptance. Jadi menerima penerimaan dari sisi manajemennya. Kemudian biaya. Jadi kalau biayanya kan kita nggak perlu misalkan bagaimana dengan data yang cuma sedikit tapi kita bisa menebak ke depan gitu kan. Kalau datanya banyak kan perlu waktu banyak, orang banyak kan ya. Seperti itu. Nah, apa bedanya dengan dukun? Pasti semua tahu kalau dukun kan tanpa data. Itu ya. Tapi kalau kita berdata adalah kita meramu dengan data-data historis. Oke. Di sekitar kita juga ada perakiraan kan, perakiraan dengan arah anginnya ke sini, bawa uap air, bawa kelembabannya sekian, diperkirakan besok hujan Jakarta. Perkiraan juga sering. Nah, selisih tadi, seperti tadi itu disebut dengan error. Tidak ada ramalan yang tepat 100% karena sesuatu di depan kan misteri. Tapi misteri kan harus kita predik supaya kita makin pede ke depannya, ya. Memprediksi. Disebut dengan error saya tadi, kalau ada yang diprediksi titik-titik ini ternyata realnya ini, berarti perbedaan ini disebut dengan error, ya. Maka kita ingin adalah semakin dekat antara prediksi sama kenyataan disebut dengan akurat, tingkat akurasinya. Nah, forecasting error, dalam melakukan forecasting terjadi ketidaksesuaian antara data aktual dengan hasil forecast, oleh karena itu dilakukan perhitungan error yang terjadi dengan menggunakan metode analisis kesalahan. Ada MAD, MSE, ada MAP, MFE, dan CFE. Nah, ini adalah singkatan-singkatan tentang pengukuran dari error, ya. Bebas. Tujuan mengukur error, satu, mengkomparasi akurasi dari satu atau lebih metode forecasting yang dipakai. Kan metode forecasting itu banyak, ya. Ada yang nanti metode A, ada metode B, gitu kan, mengkompar. Kemudian mengukur reliabilitas atau keunggulan atau ketepatan dan manfaat dari metode forecasting yang dipakai. Kemudian mencari metode forecasting yang paling optimal bagi organisasi atau perusahaan. Apakah forecasting itu dipakai di organisasi? Iya. Kalau Anda misalkan ahli analisis, Anda di ekonomi, Anda di akuntansi, Anda di manajemen, Anda orang teknik, whatever itu memakai
teknik forecasting pada saat Anda berada di posisi manajemen. Atau Anda yang fast track karir, Anda dilihat, wah ini ternyata ada Tika, oh ini anak ini Tika punya kemampuan analisis yang tajam, dia bisa menebak produksi bulan depan itu bakal berapa, nah, gitu ya. Kemudian untuk langkah forecast, jadi ukuran yang paling kunci atau disebut dengan 3 hal utama di dalam melakukan forecast. Error, ya, pengukuran error di dalam meramal itu adalah ada MAPE, MAD, dan MSD. Apa itu MAPE? Rata-rata presentasi kesalahan. Nah, saya bahasa Indonesia gitu, mean absolute percentage error. Yang kedua, rata-rata deviasi. Gitu. Yang ketiga, rata-rata deviasi kuadrat. Gitu ya, di kuadrat. Jadi, kalau rumusnya, kalau MAD ini adalah ya, Y1 dikurangi YT. Y1 adalah ini, aktual dikurangi YT. Nah, enak melihatnya. Nah, ini data aktual. Kita ngitung MAD-nya ya. Y1 dikurangi YT. Y1 data aktual dikurangi forecast. Forecast-nya dibagi dengan N jumlah data. Hasilnya 2,415. Kalau MAP, aktual dikurangi forecast dibagi data itu sendiri, dibagi lagi dengan banyak data. Dikali 100%. Nah, MAD, MAP, mean absolute deviation, mean absolute percentage error. Nah, kawannya ini, nah disebut dengan MSD. Nah, disebut dengan MSD. Jika MAD saya kuadratkan akan menjadi nilai MSD, mean square deviation. Nah, ya. Jadi 3 ukuran ini adalah yang paling kunci. Melihatnya adalah makin kecil makin bagus. Makin kecil makin bagus. Ini namanya error. Error yang makin kecil makin bagus ya. Kesalahan kan makin kecil makin bagus. Oke. Nah, untuk model forecasting yang sering dipakai baik di sales marketing, baik di fluktuasi harga saham lah, apalagi ya tingkat kecelakaan kerja, tingkat kecelakaan mobil, penyakit yang terjadi, itu biasanya ada 3 hal yang paling umum. Adalah linear, yang lurus, garis lurus gitu ya. Kalau linear seperti apa? Misalkan Y1 X1, Y1 Y2 X2, Y3 berapa X-nya? 3 gitu ya, itu linear. Lagi kalau Y1 itu 10, X-nya 5, Y2 nya 20, X-nya 10, Y3 nya 30, X-nya berapa? 15. Nah, ini adalah linear. Lah kok kuadratik? Gini nanti. Kalau kita masukin ke koordinat kartesius, ya, Y itu hasil, ya, hasil, X itu adalah waktu, ya, X itu time series, itu time. Tuh, nah ini adalah eksponensial. Virus corona itu eksponensial. Demam berdarah juga eksponensial saya rasa. Kemudian kalau, nah dolar rate sekarang itu eksponensial ini. Januari waktu itu kita beli masih 13 ribuan, sekarang sudah hampir 17 ribu. Baru 2 bulan. Ya, 2 bulan. Luar biasa ya. Gara-gara corona dan lain-lain ini dolar eksponensial. Oke. Manfaat peramalan, 1. Bersiap diri lebih awal pada perubahan situasi.
Kalau dolarnya kemarin itu 16.800, hari ini itu 17.000, besok berapa? Kalau Anda yakin 17.500, mendingan sekarang beli dolar. Nah, itu namanya kita bersiap diri, memanfaatkan peluang. Demikian juga Anda kalau yang hobi Bitcoin, apalagi ya, cryptocurrency, saham, dan lain-lain, profit perusahaan, memforecast profit perusahaan, memforecast penjualan perusahaan, memforecast biaya yang akan keluar, memforecast UMR dalam 10 tahun ke depan, memforecast jumlah tenaga kerja 3 tahun ke depan, memforecast, banyak kita forecast. Jadi kita siap. Dengan kita punya forecast, kita bisa gini kalau bisnis. Kira-kira 5 tahun lagi saya untung nggak? 5 tahun lagi masih oke nggak? Nah itu ya, sangat penting ini forecast. Kemudian merupakan dasar pedoman dalam perencanaan jangka pendek dan jangka panjang. Pengontrolan operasional perusahaan. Oke, peramalan yang baik, akurat, biaya rendah, mudah. Akurat, biaya mudah. Oke. Kalau ini kita cari akurat, murah, mudah. Oke, gitu. Nah, langkah meramal bagaimana? Tentunya kita perlu data. Kita kumpulin data-data historis, kemudian kita pilih model yang tepat. Apakah datanya itu linear, kuadratik, atau eksponensial? Kemudian menganalisis masa depan dengan model tepat. Pertanyaannya, dengan misalkan saya punya ratusan data, kita kan nggak tahu apakah ini linear, kuadratik, atau eksponensial, gitu. Nah, kalau pakai rumus-rumus manual, wah, nggak zaman, gitu ya. Makanya kita perlu software. Maka software yang sering dipakai banyak. Kalau SPSS bisa, yang lain apalagi Stat bisa. Tapi yang saya sering pakai dalam 18 tahun ini adalah Minitab. Jadi sejak lulus kuliah saya suka Minitab. Dulu kuliah saya diajarin SPSS, akhirnya nggak kepake. Nggak kepake kalau untuk kerja. SPS cuma untuk jurnal, skripsi, penelitian, dan untuk kerja nggak kepake. Ya, sedikit lah kepake. Tapi mostly nggak kepake, gitu. Menurut saya ya, di perusahaan nggak kepake SPSS kalau di perusahaan. Itulah bagian. Nah, yang paling sering pakai itu adalah Minitab. Bukan saya promosi, tapi it's real karena saya pakai 18 tahun dan luar biasa membantu saya di dalam bentuk pola pikir, membentuk mempercepat pekerjaan, kemudian saya bisa menyajikan data yang baik, graphical oke, user friendly, nggak ngerepotin, dari Excel ceplok langsung ke taruh Minitab, enak ya. Tapi harganya paling mahal sedunia. Saya belum menemukan software statistik yang termahal selain ini. Dan kemudian kita menganalisis masa depan dengan model yang tepat di tantangannya. Jadi saya pakai Minitab 18. Saya suka Minitab 18 karena menunya mungkin nggak terbiasa kali ya. Sekarang Minitab yang baru Minitab 19. Jadi kita pakai Minitab 18. Oke. Tampilan Minitab 18 seperti ini. Jadi ini gambarannya nanti Anda buka di laptop, kemudian ada kita masukin contoh hari, kemudian defect atau error. Misalkan ini adalah barang rusak. Tanggal 1 barang rusak 44. Nah, tanggal 1 barang rusak ada 44. Tanggal 2 41, tanggal 3 34 dan seterusnya. Ada 15 hari barang rusak kita periksa. Nah, direktur nanya, BNB, kira-kira sampai akhir bulan rejectnya berapa? Nah, dengan kita menganut data forecast, kita bisa menyajikan, Pak, dengan kita tidak melakukan sesuatu, maka kita akan rejectnya adalah sekian. Nah, pakai peramalan ya. Oke. Di menu Minitab, menunya di mana meramal? Meramal itu adalah di menu Start. Nah,
ada di menu start, kemudian menu start dari mini tab di sini ada file, edit data, ada start, kemudian time series, kemudian ada di sini trend analysis, analisis tren dolar, tren defect, tren kecelakaan, tren penyakit, tren banyak lagi tren ya, semua tren. Baik. Dan ini adalah time series ini banyak. Untuk kali ini saya cuma bahas satu dulu. Trend analysis. Dan banyak lagi di sini ada RIMA dan lain-lain ya. Oke. Tapi yang sering Demi pakai yang mana ya? Yang ini yang kita sedang pelajari ini sering dipakai. Waktu kita supervisor itu saya masih muda, saya mulai kerja umur lulus kuliah 23 sampai sekarang saya sering pakai trend analysis. Yang lainnya ya depend on ini problem gitu ya. Tapi yang untuk pekerjaan saya banyak trend analysis. Oke. Dengan trend analysis datanya ini kan ada D, ada defect. Ada D, defect. Defect ini tingkat kerusakan ya. Masukin variable defects, kemudian number of forecast-nya adalah 10 hari. 10 hari, kemudian kita pilih linear. Nah, ini model type-nya. Linear, quadratic, exponential, stock. Pertama kita linear. Saya mau memforecast tingkat kerusakan barang dalam 10 hari. Nah, hasilnya ini. Linear ya, linear trend model. Dan berarti ya tanggal ini di bawah tanggal ini. Tanggal ini adalah trend defects. Nah, di sini ada aktual, ada fits, ada forecast. Forecastnya yang hijau. Kemudian ada menunjukkan error atau akurasi. Makin kecil makin bagus. MAP-nya 13, MAB-nya 4,8, MSD-nya 38. Teori ini di depan tadi. Lanjut. Kemudian saya lanjutkan untuk kuadratik. Tadi selesai apa? Linear ya. Sekarang kita ke kuadratik. Nah, setelah kuadratik, ketemu lagi nilainya. Lanjut, kita cek untuk growth. Kemudian kita cek lagi untuk growth, untuk kuadratik, untuk linear growth ya. Yang tadi di sini kan pilihannya banyak ya. Nah ini linear, kuadratik, eksponensial, growth, eksponensial growth. Ya, saya pilih cuma 3 aja. Oke, gimana Pak Benny? Nah, selanjutnya baru kita lakukan adalah membandingkan MAP dari 3 model, baik model trend, model eksponensial maupun model linear. Nah, nilai mean absolute percentage error yang terkecil mana yang terkecil? MAP 13, ini 13,7, ini 13,9. Yang terkecil adalah di kuadratik. Si kuadratik menang ya. Jadi kita memilih analisa forecast kita memakai kuadratik. Apa jadinya kalau orang tidak memahami ini? Maka mereka menganggap linear semua. Nah, jadi nggak tepat. Dianggap linear. Nah, karena kenapa nggak tepat? Salah satunya tidak memahami tentang model-model forecast. Ada linear, eksponensial, ada juga yang kuadratik. Oke, jadi kesimpulannya kuadratik menang. Lanjut. Kemudian kita baca peramalannya. Nah, di dalam mini tabs itu selain grafik ini, ya grafik 3 ini, itu akan muncul ini, analisis. Ini hasilnya. Hasil peramalan muncul di sini, forecast period. Oh kan, di mini tab muncul.
Oke ya. Lanjut. Hasil peramalan tanggal 16, maka estimasi defect sebesar 42,7, tanggal 17 sebesar 44,05 hingga tanggal 25 potensi defect sebesar 60. Jadi kita bisa memperkirakan berapa biaya produksi, berapa tingkat kerugiannya sampai tanggal 25 gitu, ya, dengan tepat. Kembali, ini paling penting. Model apa yang pas? Melihat model yang pas, lihat nilai MAP-nya. Untuk dengan melakukan trend analisis, kita menjadi lebih yakin akan suatu nilai di masa depan, memperkuat hipotesa pemikiran individu kita, lebih mawas diri dan bersiap dengan rencana improvement ke depan dan proaktif, bukan reaktif. Itu. Detail rumus Anda bisa open di Minitab. Saya tidak mengulas rumus-rumusnya karena yang penting kita baca, pahami, ngerti, ya sudah, kita pakai software mempermudah kita. Nggak ada lagi kita pakai ngetik-ngetik pakai kalkulator, pakai tulisan, sudah pakai software, cepat. Karena dunia ini adalah siapa cepat dia menang. Info penting, sertifikat seminar, teman-teman, malam hari ini, kalau terutama yang mau lulus nih, silakan. Ini ada beberapa yang request, biasanya Pak tolong dong dibuatin sertifikat, monggo silakan email ke admin saya, baca di modulnya ya. Terima kasih. Dan yang utamanya adalah untuk Universitas Pendidikan Indonesia. Aplaus dulu Bu Tanti ya. Untuk UPI cukup 85.000, yang lainnya di luar UPI 250.000 ke admin kita. Silakan, admin kita nanti akan respon. Baik, kita lanjut ke tanya jawab. Dan sebelumnya saya akan kenalkan, saya akan share dulu ya. Saya akan share 5 menit. Masih ada waktu sekitar 3 menit. Baik kawan-kawan, kalau Anda punya LinkedIn, silakan add saya. Bu Tanti juga ada LinkedIn ya. Ini saya Bembi Bambang Eko Cahyono, saya Strategic Agility, Business Improvement Sales Agent, Business Coach. Saya Six Sigma Master Black Belt dari Amerika. Saat ini saya di Sinarmas sebagai rapper ya, PP Academy dari APP Consultant, dan sebelumnya saya Senior Expert Operation Transformation. Anda bisa baca di sini. Tadi sempat saya bahas. Dan saya pemilik Expert Club Indonesia. Saya pernah di Surabaya, Salam Pacific Indonesia Lines. Kemudian saya di Plantation, di Tobapak Lestari Medan Sumatera Utara. Juga saya pernah memimpin organisasi, memimpin majalah perusahaan karena saya suka nulis. Jadi saya hobi. Kemudian saya pernah di Quality Assurance Engineer dan lain-lain hingga, nah ini karir pertama saya di Production Supervisor tahun 2002. Guys, yes, saya sertifikat dari Amerika, Human Resource dan lain-lain. Oke, saya kembali ke Ibu Tanti. Terima kasih Coach. Nah, barangkali ada di antara sobat pembelajar yang mau bertanya, terutama untuk mahasiswa yang saat ini sedang
menyusun skripsi, sudah mulai masuk ke bab 3, mungkin ada data-data yang secara tidak langsung persis seperti ini, datanya time series. Nah, terus kira-kira apakah mungkin ada data lain yang barangkali mau ditanyakan ke coach, apakah memang bisa menggunakan Minitab atau tidak? Ini saatnya kita tanya langsung pada expertnya. Silakan. Ada yang menuliskan di sini dari Rasid Hadi Sasono. Rasid Hadi Sasono nanya, Bapak, iya nak, jangan panggil Bapak. Mau tanya, kalau Minitab apakah bisa juga dipakai di skripsi atau lebih baik pakai SPS saja untuk skripsi? Kalau Anda expert di SPSS, pakai SPSS. Kalau untuk di kampus biasanya pakai SPSS. Biasanya. Tapi kalau di engineering, Anda di production, Anda di pabrik, Anda di tempat kerja nanti, saya bilang tadi jarang dipakai. Ya. Atau kalau Anda mau mengikuti jadi dosen ya monggo pakai SPSS. Gitu Mas Rasid. Silakan. Oke, tak tunjukin ya supaya teman-teman ini penasaran. Oke, saya Minitab, saya pakai share karena ada waktu sampai jam 9. Masih ada 10 menit lebih. Oke, dan saya akan buka Minitab. Yes, nah kan ini Minitab 18 saya. Oke, menunya kayak Excel kan? Ini saya buka, ini Excelnya ya. Contoh ya, nih kan ini corona. Ini tanggal nih. Atau ini tanggal ini D ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 hari ya. Ini corona positif. Nah, saudara nih. Misalkan tadi 2, 5, 9, 36, 90, 105, 125, 180, 300, 320, 340, 340, 350, 470, 470, 490, 520. Nah, ini kasus corona ini kan. Yuk, kita pakai ini ya tadi ya. Kira-kira kalau dengan data seperti ini, tanggal 20 itu berapa kasusnya? Gitu kan pertanyaannya, tanggal 20 berapa? Ini kali 15, ini tanggal 20 berapa? Tadi simple, start. Time series, trend analysis. Variabelnya adalah corona positif. Ya, modenya linear. Generate forecast. Forecastnya saya generate 5 hari aja. Ini oke. Nah, ini ya. Oke, lanjut. Ini biarin di sini. Jadi MAPE-nya tadi berapa? MAPE-nya 276,94. Lanjut, start. Time series, trend analysis, kuadratik ya. Klik OK. Selesai. Tunggu dulu. Start. Time series, trend analysis, eksponensial. 5 forecastnya, 5 hari ke depan. Klik OK. Teret. Nah ya. Yuk, sekarang kita bandingin. Oke. Pertama di linear dulu. Lihat MAPE-nya. Linear berapa nih MAPE-nya? 276. Mean absolute percentage error. MAPE 276,9. Yang satunya kuadratik berapa? Kuadratik ini nilainya, yang kuadratik nilainya adalah 123, lebih kecil ya.
kemudian yang eksponensial 74. Jadi corona adalah memakai forecasting eksponensial, ya, atau growth curve. Kita baca forecastingnya di menu ini. Ini ada, kita bahas Excel, ini ke grafiknya, ini pembacaannya. Forecast period. Nah, kalau dari forecast real seperti itu, dengan eksponensial begini, pada tanggal 20, maka corona yang positif sebanyak 8.021. 8.021 orang. Ya, ini adalah untuk analisis eksponensial. Baik, kemudian kita baca lagi. MAP, MAD. MAP-nya sekian. Mean absolute deviation. Ya. Kemudian yang lain kita baca. Mean absolute deviation-nya untuk yang eksponensial 133. Untuk yang sini adalah 22 deviation-nya. Sini adalah 29,36. Ya. Nah, rumusnya adalah kita lihat mean absolute deviation ini pertimbangannya menunjukkan saja ke kita bahwa deviasinya rata-rata 133. Errornya 133 orang yang terjangkit positif. Gitu. Jadi kalau misalkan kita bilang ini eksponensial di tanggal 20 yang corona positif 8.021, deviasinya 133. Artinya adalah 8.021 orang plus minus 133. Nah, gitu gampangannya. Oke. Semoga corona kita hilang dari bumi Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Kembali Bu Tanti. Kasih Bu. Iya, baik Coach. Tadi ini ada yang bertanya nih. Apa berarti forecast ini hanya berlaku untuk yang satu variabel saja ya? Nah, itu tadi ada yang bertanya seperti itu. Variabel saja. Ya, berarti ini untuk satu variabel saja. Oh ya, analisakan untuk variabel dengan sales. Kalau kita mau forecastnya pakai ini forecast yang lain banyak. Jadi di Minitab itu sekali lagi yang kita trend analisis di Minitab itu saya akan buka dulu Minitabnya lagi. Share screen and go to Minitab. Oke, kita lihat di sini. Start time series. Wow. Di bawah inilah banyak. Ada yang pakai moving average, ada yang pakai single exponential smoothing, dan ini sangat berbau statistik. Ya, gitu Ibu. Thank you. Oke. Ada lagi yang bertanya? Oh, ini ada yang tanya juga nih. Minimal jumlah data real kalau mau memforecast. Jumlah data real untuk memforecast. Ya. Kalau saya hitungannya kan ada pakai ilmu statistik. Tapi kalau di dunia praktisi kita pakai pukul rata aja. Yang penting minimum 30 udah dapat gitu aja. Jadi kalau kita mau forecast keuntungan tahun depan, ambil data selama 3 tahun. Kan minimum 30 kan, 12 bulan kali 2 belum cukup, 24, 3 tahun lah. Tren 3 tahun ke belakang, forecast tahun depan. Nah, gitu. Thank you, Bu. Oke, ya. Nih, satu lagi boleh ada yang tanya nih, Coach? Nah, dari 3 pengukuran tadi yang paling kuat yang mana tuh, Coach? Udah dijelasin tadi. Ah, dan materinya itu. MAP, nilai MAP terkecil, iya. Barangkali alasannya tadi, Coach? Ya, karena errornya paling kecil. Mean absolute percentage error. Kita kan nggak mau memilih kesalahan terbesar kan, maka kita ambil kesalahan terkecil. Nah,
gitu ya. Error terkecil. Nah ini masih terima pertanyaan nggak nih, Coach? Ada lagi nih yang bertanya nih. Oke, silakan. Masih ada waktu 5 menit. Silakan. Oke. Nah, terus apakah kalau kita menggunakan forecasting ini pada Minitab itu sudah termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi variabel yang dihitung, ataukah memang hanya untuk memforecast dari satu variabel saja? Nah, kalau misalkan untuk faktor-faktor lainnya, apakah berarti kita menggunakan pengukuran yang lain dalam Minitab tersebut? Nah, itu Coach. Dari sisi bisnis, kalau Anda bekerja nanti, biasanya faktornya itu sudah ketahuan. Ya. Kalau kita kunjungan pelanggan makin banyak, misalkan itu hipotesanya adalah mempengaruhi jumlah pelanggan baru. Nah, gitu. Ya. Jadi ada sudah diketahui sih. Kalau di sisi bisnis, kalau banyak faktor yang tidak diketahui kan bisnisnya berarti bisnis tempe. Gitu, ya. Tapi ini berbeda dengan kalau di kampus. Anda di kampus memang banyak faktor-faktor yang ingin diuji. Dan kalau di perusahaan sudah ini kita cuma best practice, lihat tetangga sebelah, lihat kompetitor, ini yang faktornya ya sudah kita forecast dengan data yang menurut kita ini. Kalau mau kita diuji lagi belakang bisa ya. Nanti pakai tes hipotesis, pakai regresi, ANOVA dan lain-lain. Itu Ibu. Oh iya. Oke. Dan satu lagi nih Coach. Kalau kita menggunakan forecast ini, apakah ada asumsi yang harus dipenuhi kan? Kalau misalkan kalau kita menggunakan regresi, datanya mesti berdistribusi normal, ada asumsi klasik yang harus dipenuhi, nah kayak gitulah. Nah kalau untuk forecasting ini, apakah ada asumsi yang harus dipenuhi juga? Setahu saya tidak ada. Yang penting datanya itu kita uji dulu. Dia itu tidak boleh berasumsi normal atau tidak normal, tapi adalah apakah dia modelnya linear, kuadratik, atau eksponensial gitu. Nah berarti kalau kasusnya kayak kemarin tuh Coach, yang datanya data panel bagaimana Coach? Ini ada pertanyaan dari Mas Andi. Memforecast ya? Iya, sama-sama memforecast, tapi datanya panel, jadi nggak cuma jadi yang diamatinya itu nggak cuma coronanya, misalkan, tapi ada faktor lain juga. ANOVA dong. Mau pakai ANOVA? Iya, pakai ANOVA mana signifikansi mana yang paling ini. Kemudian di ANOVA juga kita bisa uji interaction factor. Nah, yang berinteraksi itu mana? Ya, oke. Oke, pertanyaan itu nanti untuk level atas Ibu. Simpen dulu. Berarti mesti ikut online training berikutnya ya Coach ya? Ya gitu, saya bukan dosen statistik tapi saya praktisi. Iya, oke, saya kembalikan lagi ke Coach Fendi, silakan Coach. Sepertinya banyak pertanyaan sudah terjawab. Sudah banyak ya. Oke, thank you very much kawan-kawan, dan ya kita cukup sampai sekian. Kalau misalkan pengen dilihat lagi, mudah-mudahan besok sudah bisa upload di YouTube ya. Subscribe YouTube-nya Eci, mudah-mudahan saya bisa karena channel Eci masih baru, jadi kalau YouTube itu kan harus 1.000 subscriber ya. Jadi teman-teman bantu kita subscribe, nanti kita bisa nggak pakai Zoom, jadi kita Zoom, kita bisa linkkan dengan YouTube, Anda bisa lihat pakai YouTube gitu. Tapi minimum YouTube mensyaratkan 1.000 subscriber, so please subscribe. Thank you Bu. Iya. Dan teman-teman semuanya, Bapak Ibu dosen yang dari UPI, dan makasih Coach. Yes, Pak Alam dan lain-lain. Thank you very much. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ekspertat Indonesia. Eci. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you. Thank you. Terima kasih Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.